Selamat malam bagi sahabat-sahabat media sosial yang masih belum beristirahat. Maka pada saat ini saya menyapa kita semua. Salam sejahtera dan semoga kita bisa menikmati waktu istirahat dengan nyaman dan nyenyak bagi yang sudah dalam keadaan tidur. Pada malam hari ini, walaupun dalam keadaan masih kurang enak badan oleh karena masih tersisa rasa nyeri di bagian tubuh saya setelah dianiaya oleh para pelaku yang selama beberapa hari ini terus menyerang saya, baik di rumah saya maupun di tempat lain. Setelah saya dibawa ke suatu tempat, lalu saya dianiaya, saya diperlakukan macam-macam sehingga badan saya kurang enak pada saat ini. Dan untuk keadaan saya pada saat ini, saya beritahu saja bahwa punggung saya ini, tulang punggung saya ini dalam keadaan sangat perih dan ngilu, dan nanti saya akan ceritakan kronologinya. Dan terlebih dahulu saya menyampaikan rasa sukacita saya, di mana barang pesanan saya yang sangat saya harapkan untuk bisa jadi sumber pembelajaran saya setelah disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023, Undang-Undang RI nomor 20 2025 tahun 2025, dan Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026. Ya, jadi ini bukunya harganya saya pesan 80.000 sampai ke lokasi. Dan saya tadi mencoba-coba untuk mempelajari apa pasal-pasal yang sesuai dengan apa yang telah saya laporkan di beberapa laporan saya ada juga di Polsek Mandehe, ada di Polres Nias, ada 2, bahkan ada 3, 1 di Propam, 2 di Reskrim. Yang laporan pertama itu tahun 2024, laporan terakhir tahun 2025 ya. Dan setelah saya mempelajari buku ini sangat membuka wawasan bahwa ternyata selama ini tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku ini sudah diatur ancaman-ancaman hukumannya. Dan juga semua tindakan-tindakan yang berunsur kejahatan yang mengakibatkan kami dirugikan tertuang di sini di beberapa pasal ini, dan terutama di beberapa bab. Jadi kalau tadi saya mencoba untuk memilih salah satu bab, maka ada salah satu yang paling mendasar di sini, yaitu bab ke-29. Bab ke-29 tentang tindak pidana terhadap kemerdekaan orang. Jadi itu yang saya alami sejak tahun 2022 ya, dan juga keluarga saya
dalam hal ini istri dan anak-anak saya, kami mengalami tindak pidana yang mana kemerdekaan kami sebagai manusia yang seharusnya menjalani hidup sebagaimana keluarga yang biasanya hidup dengan nyaman, hidup dengan tentram, tapi selama bertahun-tahun terakhir sejak tahun 2022 kami tidak merasakan kenyamanan itu dan kemerdekaan yang seperti orang lain punya, yang seperti orang lain alami. Itu dikarenakan para pelaku ini yang diinisiasi di bawah kendali orang yang sering saya sebut namanya di sini, yaitu sejak tahun 2022 Safenia Gule alias Amarie ini yang terus berperan untuk mengendalikan penyerangan terhadap saya dan mengganggu kebebasan kami, kemerdekaan kami sebagai manusia yang mempunyai hak untuk merdeka dan menjalani hidup sebagaimana mestinya. Dan hingga beberapa waktu yang lalu, 27 Januari ya, 27 Januari atau 1 minggu pada hari Selasa yang lalu, setelah saya membuat siaran langsung ya tepatnya di malam hari sambil memasak air di belakang rumah saya, dan para pelaku ini sudah bersiap-siap untuk menyerang rumah saya. Ya, benar juga, mereka benar-benar merangsek masuk ke dalam rumah saya setelah mengutus salah seorang menyelinap masuk ke dalam rumah saya. Dan di saat itu juga mereka melakukan berbagai macam hal, ya, tindakan-tindakan kejahatan di rumah saya ini yang mengakibatkan kami sangat terganggu. Nah, pada kejadian itu kembali terjadi lagi tindakan asusila yang dilakukan oleh beberapa orang yang di bawah kendali Safenia Gule atau Amarie, ketika mereka menyusup masuk ke dalam rumah saya di saat saya sedang memasak air di belakang rumah. Lalu mereka menggunakan hipnotis untuk membuat saya terperdaya dan tidak menyadari kehadiran mereka. Ya, walaupun saya bisa mendengar suara mereka, tapi saya tidak bisa bergerak sama sekali. Pintu pagar kandang ayam di belakang rumah saya dibuka paksa dengan gemboknya dibobol, dan satu orang masuk untuk membuka pintu depan. Kemudian menyusul beberapa orang, termasuk di sini Safenia Gule, yang nanti pada akhirnya melakukan tindak asusila kepada istri saya, di mana memaksa seseorang untuk melecehkan dan melakukan ya adegan pelecehan seksual kepada istri saya, ya. Jadi mereka waktu itu dengan gembiranya, dengan bahagianya, terutama Safenia Gule merasa sangat bangga melakukan itu, hingga saya melakukan perlawanan dan sempat mengangkat pisau untuk menebas Safenia Gule ini sebenarnya, ya.
waktu itu kalau seandainya saya tidak diserang dengan hipnotis. Ya, jadi dibantu oleh beberapa orang lagi yang masuk ke dalam rumah ini, dan saya mendengar istri saya menangis karena dipaksa, ketakutan. Lalu saya masuk ke dalam rumah ini. Ketika saya mencoba untuk melakukan perlawanan dengan mengangkat benda tajam berupa pisau di rumah ini, saya diserang dengan hipnotis. Jadi mereka jumlahnya banyak, dan kemudian setelah itu mereka keluar untuk sementara dan meninggalkan satu orang dalam rumah ini bersembunyi. Ya, dimana saya sudah dibuat lupa oleh karena sugesti mereka. Kemudian saya sempat membuat lanjutan siaran langsung, tapi saya tidak mengunggahnya, dan kemudian saya beristirahat. Lalu di saat itu juga ternyata orang yang mereka utus menyelinap sudah siap-siap untuk membuka pintu. Lalu bahkan sempat meminta kunci ya dari kami, tapi saya tidak memberikan kunci itu. Kemudian pada akhirnya kunci itu diambil paksa di dalam kantong celana saya. Hingga setelah pintu terbuka, dan itulah yang terjadi, mereka masuk beramai-ramai. Di situ ada yang sering saya sebut pelaku yang satu tempat kerja dengan saya, Pak Mati Gule, ya, bersama dengan Safinia Gule, dan juga beberapa oknum polisi yang terutama sekali yaitu Jaya Telom Benua, dengan ancaman yang mereka lontarkan kepada kami sekeluarga, dan mereka memaksa saya untuk berdamai, tapi saya bersikeras tidak bersedia untuk berdamai. Hingga pada akhirnya saya melakukan perlawanan. Lalu dalam perlawanan saya sudah tahu bahwa perlawanan saya sia-sia karena saya hanya seorang diri, sementara istri saya sudah meringkuk ketakutan setelah Famati Gule dan juga Safinia Gule menyuruh orang lain, pelaku lain, untuk masuk ke dalam kamar melakukan pelecehan kepada istri saya. Itu yang mereka lakukan pada situ, dan mereka saksikan bersama, termasuk di sini oknum polisi bernama Jaya Telom Benua. Sambil meneteng senapannya, ya, dia bahkan ikut menyaksikan pelecehan itu, dimana saya juga sudah tidak berdaya, terlentang di tikar, di atas tikar tempat tidur kami, dan anak-anak saya yang ketakutan menangis karena saya terus berteriak. Tapi tubuh saya sudah ditahan. Ada yang menahan tangan saya dan kaki saya dan juga kepala saya. Setelah itu beberapa orang datang, termasuk keluarga saya, yang pada akhirnya memberanikan diri untuk mendatangi rumah saya, yang sebelumnya biasanya saudara-saudara saya ini tidak berani datang keluar rumah karena ketakutan dengan tindakan dari para pelaku ini yang menggunakan hipnotis dan bisa saja mensugesti siapapun yang berani membantu kami, sehingga tidak berdaya untuk melakukan perlawanan. Bahkan ada yang dijebak dan dipermalukan. Itulah tindak kejahatan yang mereka lakukan pada malam itu. Hingga pada akhirnya mereka melarikan diri, mereka bersembunyi di SD Negeri Lelekulu, termasuk Safinia Gulu yang
terus saya minta untuk berhadapan langsung. Artinya saya mencoba untuk melakukan perlawanan 1 lawan 1, tapi rupanya dia pengecut. Dia pengecut lalu bersembunyi di balik ruangan SD Negeri Legolu, lalu mengutus anaknya. Yang pada akhirnya anaknya juga tidak berani untuk berhadapan dengan saya. Ya, mereka hanya bisa berani jika menggunakan hipnotis lalu rame-rame mengeroyok saya. Nah, itulah siasat-siasat mereka. Ya, mereka tidak bisa melawan jika tanpa keroyokan, tanpa menggunakan hipnotis. Dan pada akhirnya saya terus melawan dengan memaki dan terus memaki, sehingga beberapa orang yang menyaksikan waktu itu adalah rekan-rekan, sahabat-sahabat dari guru-guru SMP Negeri 3 Mandehe yang kebetulan datang dari tempat yang dekat di sini, di sekitar lokasi SMP Negeri 3 Mandehe. Mereka menyaksikan dan sempat juga membantu saya untuk melakukan perlawanan. Hingga pada akhirnya ya, saya disuruh untuk kembali ke dalam rumah dan beristirahat kembali, dan saya disugesti untuk tidak mengingat kembali semua kejadian. Lalu itu saya ingat kembali besoknya setelah 1 hari atau 24 jam. Saya ingat kembali semua dan saya sempat mendiamkan hingga pada akhirnya saya beristirahat bersama dengan keluarga, dan di situ saya merasakan ada bekas penganiayaan di pundak saya ini. Ya, di pundak saya ini. Kemudian besoknya begitu istri saya sudah bangun pagi-pagi untuk mengerjakan pekerjaan rumah, terdengar suara dari rumah Safinia Gule, yaitu suara dari anaknya Jurdil Gule memerintahkan orang yang bekerja di perusahaan air minum mereka ya untuk masuk terpaksa ke dalam rumah saya, dan mereka membobol jendela rumah saya yang seperti biasanya mereka masuk melalui itu, dan mereka keluar dengan membuka pintu depan dan sempat membawa saya ke rumah mereka, ya, membawa saya ke rumah mereka untuk memaksa saya damai dan menjebak saya. Sehingga pada pagi hari itu saya agak terlambat, namun saya sempat mengejar hingga sampai ke tempat saya bekerja dan sempat memimpin apel pagi untuk anak-anak di SMP Negeri 2 Mandehe. Nah, pada kejadian itu tak seorang pun yang berani membantu saya karena mereka menggunakan hipnotis. Saya sudah disugesti penuh, dan masih ada juga sisa-sisa sugesti mereka semalam belum ya selesai, dan itulah yang membuat saya tidak berdaya. Saudara-saudari saya yang berada di sebelah rumah saya hanya bisa menyaksikan dan tidak berani untuk membantu saya. Lalu saya dikembalikan ke dalam rumah saya dan disuruh untuk kembali beristirahat. Dan kemudian beberapa saat saya bangun dan dengan buru-buru pergi ke sekolah karena melihat jam ya sudah menunjukkan pukul 6.50 waktu itu. Dan kemudian saya terus berusaha untuk mengingat kembali hingga pada akhirnya ya beberapa hari kemudian saya ingat kembali semua kejadian-kejadian itu, dan mereka terus
berupaya untuk memaksa saya damai dan meneror saya. Dan teror-teror ini mereka lakukan dengan meminta bantuan orang lain yang bisa mereka intimidasi, mereka ancam, dan mereka pengaruhi, dan akhirnya mereka bisa perbodoh hingga akhirnya orang tersebut mematuhi perintah-perintah mereka. Kemudian karena saya berniat untuk mencoba untuk membawa saksi ke Polres Nias, maka mereka berusaha untuk menggagalkan dengan terus mengancam siapa saja yang bersedia untuk menjadi saksi. Setiap orang yang saya sebut sebagai saksi, mereka berusaha menggagalkan dengan mengancam, ya, baik itu saudara-saudara saya yang sebelumnya saya merasa bahwa saudara-saudara saya sudah tidak lagi peduli dengan saya, dan itu karena mereka berusaha bisa mungkin untuk mempengaruhi saudara-saudara saya ini, hingga pada akhirnya semua juga merasa ketakutan dan tidak berani menjadi saksi. Dan saya tidak putus asa hingga selanjutnya saya mencoba mencari jalan keluar, ya, untuk mencari orang lain yang bisa menjadi saksi. Dan walaupun sampai saat ini saya belum bisa membawa saksi, tapi saya percaya bahwa suatu saat saya akan menemukan orang yang siap membantu saya, yang tidak memiliki rasa takut untuk membantu saya melawan kejahatan mereka ini. Dan kemudian berlanjut dengan beberapa hari kemudian, masih terus dengan teror-teror yang dilancarkan oleh orang-orang ini, baik dalam kegiatan saya saat mengajar di sekolah. Mereka terus bersuara di handphone yang dititip melalui siswa, bahkan juga di sekolah yang namanya Famatigul ini tidak jemu-jemu untuk terus mencari cara bagaimana supaya saya terganggu dan tidak nyaman berada di sekolah, ya, melaksanakan tugas. Kemudian demikian juga dalam kegiatan keseharian saya di rumah, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan rumah belajar di rumah ini, terus diganggu oleh mereka. Ini sudah beberapa kali terjadi, dan saya tadi pelajari di sini di pasal-pasal ini, dan ini juga nanti akan saya coba angkat, ya, karena ini juga sebuah tindak pidana yang mengganggu kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk pengembangan pendidikan kepada anak-anak yang ada di sini, di mana Safenia Gulu ini terus berusaha bersama dengan anak-anaknya berusaha menghalangi anak-anak yang datang ke sini untuk belajar, ya, dengan berbagai macam ancaman dan pengaruh. Bahkan, ya, mereka menyelinap masuk ke dalam rumah saya di saat ada rumah belajar, dan mereka bahkan yang pernah saya ceritakan masuk ke dalam kamar untuk mengganggu keluarga saya dan melakukan tindak pelecehan kepada istri saya, ya. Saya sampaikan ini, nggak tahu ada juga yang butuh informasi klarifikasi dari saya, ya, termasuk terakhir ini saya melihat
sudah mulai ada ya keterlibatan oknum ya pimpinan Polsek Mandehe yang baru, yang mana diajak oleh oknum polisi bernama Jaya Telembanua ya. Namun sayangnya beliau masih belum paham betul apa awal mula dari peristiwa ini, dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Safenia Gulo ini bersama dengan kelompoknya ya. Jadi saya mencoba menceritakan kembali supaya semua paham ya. Ini barangkali kesekian kalinya saya menceritakannya bagaimana awalnya ini ya. Pada awalnya Safenia Gulo ini alias Amarie tahun 2027 yang lalu, tahun 2017 yang lalu, dia mencalonkan diri sebagai kepala desa. Dan saya salah seorang pendukungnya, dan bahkan selama 2 kali pelaksanaan pilkades saya menyediakan waktu untuk menjadi saksi dan tim suksesnya, tim sukses waktu itu. Dan hingga akhirnya dalam 2 kali pilkades dia memenangkan pilkades, dan sempat juga sebelumnya untuk memperjuangkan definitifnya orang ini, saya sendiri sempat memimpin aksi demonstrasi di hadapan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat waktu itu, yang mana secara pribadi juga dan juga tim waktu itu menduga bahwa pemerintah daerah tidak mendukung sebenarnya Safenia Gulo ini untuk menjadi seorang kepala desa ya, karena mereka sudah mengenal karakter dan sifatnya. Dan kemudian pelan-pelan mereka bersama aparat yang sudah diangkatnya menjalankan program ya pengelolaan dana desa. Tapi pada akhirnya di pertengahan ya masa jabatannya mulai mencuat bahwa dia ternyata diduga telah melakukan tindak korupsi penyelewengan dana desa itu. Sehingga pada tahun 2022 ada upaya audit dari Pemda Nias Barat, di mana masyarakat menyuarakan supaya Safenia Gulo ini mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang selama beberapa tahun ya ada yang tidak jelas. Demikian juga pembangunan yang terindikasi terjadi tindak korupsi, yang mana bangunan-bangunan itu masih tersisa. Dan demi untuk menutupi kejahatan dugaan korupsinya ini, dia mencoba untuk melakukan pengancaman dan intimidasi kepada orang-orang yang mengkritiknya. Lalu saya memberi contoh bahwa sebenarnya kita tidak perlu takut sebagai masyarakat desa Lelekolu. Kenapa? Ya, dana desa itu adalah hak kita bersama. Ya. Dan bukan hak seorang kepala desa untuk mengkorupsinya. Ya, dana desa tidak diperuntukkan untuk memperkaya diri kepala desa. Ya, oknum kepala desa, siapapun kepala desanya. Lalu bersama dengan aparat desanya, termasuk situ ada sekdes, ya, aparat desa lainnya membantunya untuk menyerang saya. Dan hingga pada akhirnya dia melakukan pemalsuan dokumen, ya, di mana saya dipaksa
untuk menandatangani, termasuk di sini tuduhan bahwa saya memegang dana BUMDes katanya sebesar 10 juta. Dan itu yang sekarang katanya dia bisa pidanakan saya, dia ancam saya dengan itu. Lalu kejadiannya tepat pada bulan Oktober 2022, di mana saya sudah mulai curiga di handphone istri saya mulai terdengar suara-suaranya. Ternyata dia sudah mulai menyandera istri saya dengan ancaman-ancaman melalui handphone, melalui teror dan juga hipnotis ini tadi. Saya sudah mulai mencari tahu. Maka terbongkarlah pada saat itu, di mana ternyata dia mempengaruhi istri saya untuk mengkhianati saya. Hingga bahkan menyuruh istri saya untuk melaporkan saya jika seandainya ada tindak pidana KDRT saya lakukan. Ya. Kemudian dalam keadaan bingung, saya mencari tahu terus apa tujuannya ini. Ternyata tujuannya adalah dia tahu bahwa saya yang paling kritis. Ya. Yang lain bisa diancam dan intimidasinya. Lalu saya dijadikan sebagai objek untuk diserang, dipermalukan, dihipnotis, hingga di saat itu di rumah John Forsman Gule. Ya, kebetulan waktu itu saya bersama dengan teman saya nongkrong di sana, dan di sana ada upaya pemaksaan penandatanganan surat-surat palsu. Ya, katanya supaya nanti dana desa tahun berikut bisa cair. Ya, waktu itu. Kemudian dari upaya pemaksaan penandatanganan surat-surat itu didampingi oleh oknum-oknum polisi dari Polsek Mandehe. Yang paling menonjol di situ adalah si Jaya Telombanwa ini. Itu yang paling menonjol mendampingi sampai menodongkan senjatanya atau senapannya kepada orang-orang yang tidak patuh pada perintah Safenya Gula waktu itu, termasuk saya. Ya, dan kemudian dibantu oleh seorang pendamping desa kecamatan, yaitu Natalius Gule, untuk membantu pemalsuan dokumen ini, yaitu membantu memaksa orang-orang untuk menandatangani dokumen-dokumen itu. Jadi saya melihat waktu itu komplit, ya, termasuk juga di situ ada yang katanya bersama dengan saya pengurus BUMDes, yaitu ketua BUMDes. Ya, yang padahal waktu itu kami hanya dicatut namanya sebagai pengurus BUMDes, belum pernah di-SK-kan. Ya, belum pernah di-SK-kan oleh kepala desa. Dan tujuan utamanya adalah supaya nanti dia bisa lancarkan penyelewengan dana desa sehingga tidak ada tuntutan lagi. Ya. Lalu saya memberi contoh kepada masyarakat bagaimana perlawanan yang sebenarnya. Ternyata sebagian besar masyarakat desa Lelegolo waktu itu merasa ketakutan dan terintimidasi oleh Safenia Gulu ini dan kelompoknya. Ya, bagaimana tidak? Ya, dia menggunakan jasa polisi, oknum-oknum polisi dari Polsek Mandehe waktu itu. Ya, dan dugaan saya bahwa sebagian dana desa itu mengalir untuk menyuap oknum-oknum ini. Ya, kemudian
eh, saya sendiri terus meminta melalui media sosial waktu itu, ya, supaya Safina Gulu ini sebagai kepala desa Legulu diaudit, karena sudah mulai mencuat. Ada beberapa juga masyarakat desa yang sudah mendapatkan bukti-bukti temuan dari inspektorat, hingga saya membantu untuk merekapnya, dan katanya sempat disampaikan ke Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, ya, dan sampai sekarang belum dijejaki karena ya kondisinya tidak ada kesepahaman, dan dia melenggang terus, dan saya terus juga bersuara. Kemudian dari apa yang terus saya suarakan, dia menjadikan keluarga saya, dalam hal ini istri saya, sebagai sasaran untuk diancam dan diintimidasi, lalu dilecehkan setelah menjadi korban sugesti hipnotis. Itu yang dilakukannya, ya, dimana istri saya juga diancam oleh oknum-oknum polisi yang ikut membantu Safina Gulu ini. Ya, bisa dibayangkan ya, apakah penegakan hukum di daerah ini, khususnya di wilayah hukum Polsek Mandehe ini, sudah sesuai atau tidak. Kalau saya mempelajari tadi KUHP ini, ya, tindakan dari oknum-oknum penegak hukum itu, petugas itu sudah banyak sekali menyalahi aturan, ya. Bahkan siapa yang berani keberatan setelah dijadikan sebagai sasaran oleh Safina Gulu atau Maria ini, itu bisa aja dikriminalisasi dan ditangkap. Ya, misalnya kan kalau sudah dianiaya, jangan melawan lagi. Ya, kalau melawan ditangkap sama polisi-polisi, oknum-oknum polisi ini yang membantunya. Itu yang terjadi waktu itu, ya. Dan seiring berjalannya waktu, semakin banyaklah oknum-oknum polisi yang mencoba-coba untuk bergabung, ya. Jadi salah satu dulu caranya adalah dia sering menjamu di rumahnya, melayani di rumahnya, hingga dia mendirikan kafe. Dia melayani juga di situ supaya oknum-oknum petugas ini ya senang, dan akhirnya berutang budi. Bahkan ada juga yang sudah menerima sejumlah uang untuk ya ucapan terima kasih katanya, ya, mungkin ucapan terima kasih setelah melindungi kejahatannya itu. Nah, hingga pada akhirnya oknum-oknum polisi ini loyal dan patuh kepada orang ini. Nah, itu maksud dari tujuan status saya yang saya sudah buat beberapa hari yang lalu itu, ya. Mereka benar-benar loyal sekarang kepada oknum ini, ya, yang bernama Safina Gulu sama Rie, ya, mantan kepala desa Legulu, ya. Hingga pada suatu saat, ya, dengan sengaja menyerang saya di sebuah rumah waktu itu, ya. Saya ingatkan kembali, tanggalnya adalah 19 Agustus 2023. Beramai-ramai, dibantu oleh Jun Forisman Gulu dan keluarganya waktu itu, bersama dengan sejumlah oknum polisi yang waktu itu saya memohon untuk membantu kami. Ternyata bukan membantu kami, justru dengan provokasi dari para pelaku ini,
menuduh saya telah menghina polisi, Ya, atas kekecewaan saya terus melontarkan kata-kata makian karena saya melawan seorang diri. Ya, saya melawan seorang diri. Saya memang stres dan saya bingung meminta bantu sama siapa. Korbannya adalah saya sendiri dan istri saya waktu itu. Ya, mereka menggunakan hipnotis yang telah mereka pelajari. Orang-orang yang menyaksikan kami dijadikan sebagai tontonan dan ibaratnya kami sebagai hiburan bagi mereka. Saya masih ingat kata-kata ya seorang pendeta yang melayani di gereja saya. Katanya ini perlakuan kepada kami itu adalah hiburan mereka katanya. Sehingga terus berlanjut. Setelah itu kami terus dikejar, ya, usaha kami diganggu, bahkan istri saya terpaksa saya hentikan untuk tidak mengajar lagi di sekolah, ya, karena saya sudah mendengar informasi dia juga terus diserang di sana. Saya kurang tahu apa dosa besar dari istri saya ini, sehingga dia dijadikan sebagai sasaran ya untuk dipermalukan dan dilecehkan di depan umum. Ya. Jadi berulang kalilah Safina Gulo ini masuk ke dalam rumah saya, menyuruh orang-orang selain menganiaya saya lalu melecehkan anggota keluarga saya. Ya. Itu yang dia lakukan hingga pada akhirnya saya menyuruh istri saya untuk tinggal sementara di Nyastara. Di sana juga mereka kejar. Mereka bisa sampai di sana di bawah komando dari anaknya Jurdil Gulo ini. Ya. Lagi-lagi didampingi oleh oknum polisi bernama Jayati Lembanua. Itu sampai ke sana. Saya sedang mengajar saat mendengar kejadian itu bulan September 2023. Ya. Jadi bisa dibayangkan ya bagaimana kekejaman orang ini. Ya, dan saya sangat percaya bahwa orang ini ya termasuk kelompoknya nanti. Saya sangat percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan hukuman yang barangkali menurutku setimpal nanti, ya, setimpal. Ya, dimana keluarga saya tidak berdosa kepada kalian. Kalau saya sasaran kalian, ya sudah, siksa saya, bunuh saya, jangan siksa keluarga saya. Nah itu. Lalu pertanyaan sekarang, apa saya membalas kepada keluarga mereka? Sampai saat ini saya belum pernah membalas kepada keluarga mereka. Saya belum pernah menyerang keluarga mereka. Belum pernah melecehkan keluarga mereka. Seperti yang dilakukan oleh Safina Gulo atau Maria ini bersama dengan keluarganya dan juga kelompoknya. Jadi kalau saya selama ini mengatakan bahwa mereka ini berwatak binatang, memang jelas binatang. Mereka ini jelas-jelas binatang. Walaupun di dalam KUHP ini tadi menuduhkan, ya, itu termasuk tindak pidana. Wataknya yang binatang, watak mereka sudah tidak manusiawi lagi. Tidak pantas dianggap manusia. Itu. Jadi kenapa? Kalau manusia mereka pasti punya pikiran. Iya juga ya, kenapa kita harus mengorbankan keluarganya? Kenapa kita harus menyerang keluarganya? Kalau kita menginginkan dia mati, ya udah kita bunuh saja sekalian. Kemauan Gulo. Itu kan menambah dosa. Dengan menyerang keluarganya juga. Nah, oleh karena mereka berwatak binatang, nah, saya tahu mereka sedang mendengar di markas mereka di depan sana, di rumahnya Safina Gulo alias Samarie. Dan saya tahu mereka sudah siap-siap menyerang saya lagi.
Kalau bukan malam ini, besok, lusa, atau kapan. Tapi saya mau mengatakan bahwa penyerangan kalian itu adalah penyerangan pengecut. Ya, maka mereka pasti punya pikiran. Setidaknya mereka bisa berpikir bahwa, saya juga punya istri, saya juga punya anak, saya juga punya keluarga. Pasti sama seperti itu. Ya, anggota keluarga kemauan ini. Untuk apa kita harus mengorbankan mereka, menyiksa mereka juga? Coba bayangkan, berkali-kali sampai saat ini makanan dan minuman kami diracuni hingga kami jatuh sakit. Anak-anak saya jatuh sakit. Ya, kami jadi tidak sehat di rumah ini. Ya, bagaimana daya kami untuk melawan mereka? Walaupun ada yang menyalahkan saya, salahmu sendiri, tidak mau berdamai. Loh, bagaimana bisa berdamai dengan manusia berwatak anjing, berwatak binatang? Mereka aja tidak mau bertanggung jawab, persis seperti anjing. Ya, pernahkah kalian melihat anjing meminta atau mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah dia menggigit seseorang atau menyerang orang lain atau memakan makanan orang lain? Tidak pernah. Jangan berharap anjing bertanggung jawab. Dan itulah watak mereka, orang-orang yang saya sebut namanya ini. Ya. Nah, hingga pada akhirnya, ya, saya laporkan ke Polresnya tahun 2024. Di sana juga rupanya mereka sudah koordinasi. Ya. Kapolres yang sebelumnya mereka sudah kerjasama. Itu yang juga ikut turut menyerang saya. Ya, oknum Kapolres yang sebelumnya itu. Yang juga prinsipnya, supaya kemauan Gule ini bungkam, maka lecehkan istrinya, cabuli istrinya, perkosa istrinya. Nah, supaya bungkam, supaya saya bisa dipermalukan. Loh, apapun yang kalian lakukan tidak akan membuat saya bungkam. Ingat ya, terakhir saya sudah laporkan kejahatan Safinia Gulu ini alias Amarie bersama dengan teman-temannya kepada Gubernur Sumatera Utara. Ya, dan saya juga sangat senang dengan respon Pak Gubernur yang sangat berjiwa mengayomi, berjiwa melindungi, sangat bermasyarakat, sangat memahami bagaimana perasaan saya waktu itu. Walaupun pada saat ini, ya, oknum petugas penegakan hukum masih saja mempermainkan saya. Masih saja mempermainkan saya. Ya, dan ingat, sisa-sisa penganiayaan yang telah kalian lakukan di tubuh saya akan membuat saya semakin kuat, semakin semangat untuk terus berjuang. Ya, saya berkali-kali mengatakan, kalau kalian bukan pengecut, maka kalian bunuh saya sekalian. Rupanya selama bertahun-tahun kalian tidak berani, tidak bernyali membunuh saya. Termasuk semalam memukul saya pakai kayu supaya saya pingsan. Ya, lalu bergantian memukul saya, menganiaya saya, dan satu orang juga oknum polisi yang membawa senapan menumbuk punggung saya, pundak saya dengan senapannya. Ya, kalau masih belum bisa membuat saya mati, ya, ya sudah, setidaknya kalian menebus dosa dengan apa? Bertobat dan mempertanggungjawabkan kejahatan kalian. Apa untungnya kalian masuk neraka? Dengar di depan sana. Apa untungnya kalian masuk neraka? Sekarang juga. Ya. Saya tidak pernah memaafkan kalian.
Dan saya tidak akan pernah berdamai dengan kalian. Ya. Komplotan anjing-anjing yang tidak bertanggung jawab ini, saya tidak pernah berdamai dengan kalian. Ada ancaman-ancaman yang dilontarkan oleh oknum-oknum petugas keamanan atau penegakan hukum. Saya dikriminalisasi, saya dituduh menghina polisi. Silakan bawa ke ranah hukum. Jika buktinya mendasar. Ya. Apa sulitnya membawa saya ke ranah hukum? Apa sulitnya mengkriminalisasi saya? Tapi ingat, sudah banyak yang dirugikan oleh karena tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Safenya Gule alias Amarie dan teman-temannya, termasuk anaknya, anak-anaknya, keluarganya. Sudah banyak yang dirugikan. Ya. Banyak sekali yang telah menjadi korban selain kami. Yang mencoba membantu kami, mereka serang juga. Nah itu. Jadi cara-cara seperti ini itu cara-cara pengecut, pecundang. Bukan manusia sejati. Nah begitu. Lalu baru nanti pada akhirnya Safenya Gule, ya, Amarie ini mengemis-ngemis. Kenapa kita tidak bisa damai? Kenapa kita tidak bisa damai? Ya sekali lagi, bagaimana bisa berdamai dengan anjing yang tidak bertanggung jawab? Itu aja. Rumah saya sudah banyak dirusak. Ya, peralatan saya sudah banyak dirusak. Uang saya sudah banyak kalian curi. Kalian rampas. Kalian kuras rekening saya, isi rekening saya. Sepeda motor saya kalian rusak. Anaknya si Amarie ini merusaknya berkali-kali, menguras oli, ya, lalu mengejar saya di jalan, lalu menendang sehingga saya jatuh. Itu yang terjadi, ya. Nah, yang herannya juga para penjilat-penjilat ini yang setia kepada oknum Safenya Gule ini. Saya heran. Loh, kok sesetia itu kalian kepada orang ini? Tidak malu. Loyal dan setia kepada orang ini. Nah, saya teringat ketika dia beli truknya. Dia sempat pamer bahwa itu hasil dari korupsi dana desa katanya kepada saya. Lalu dia mengajak orang untuk mendoakan ibadah syukuran. Nah, setelah ibadah syukuran mereka berteriak-teriak mendatangi rumah saya lalu melempar rumah saya. Masih ada sisa batunya di sana. Di atas atap rumah saya. Hingga membuat atap rumah saya itu rusak. Lalu saya bertanya, barusan ibadah. Lalu setelah itu rame-rame menyerang rumah saya. Dan secara bergantian masuk ke dalam rumah saya. Bahkan pekerja-pekerjanya itu yang menjadi orang-orang suruhannya. Ya. Orang-orang dungu yang bekerja di tempatnya. Itu menjadi suruhannya. Nah, hingga pada akhirnya ini bagi yang mau tahu kronologinya ya. Kenapa saya laporkan untuk kedua kalinya di Polres Nias pada tahun 2025. Ya, beberapa minggu setelah anak saya yang terakhir lahir. Dan itu pun anak saya lahir di RSUD Dr. Thompson. Ya, dengan keadaan yang terus terganggu di sana. Kami diserang. Kami tidak nyaman berada di rumah sakit waktu itu. Ya, bahkan kami pindah ke suatu tempat. Mereka juga mengganggu kami. Hingga pada akhirnya mereka masuk ke dalam rumah ini. Sore-sore hari. Ya. Rame-rame dan Safenya Gule ini alias Amarie tadi.
mengendalikan orang-orang ini, memerintahkan untuk melakukan pelecehan kepada istri saya, dan memerintahkan beberapa orang menahan saya supaya saya tidak melawan. Ya. Lalu mempengaruhi istri saya supaya bersedia bersama dengan mereka, sepaham dengan mereka, setuju dengan mereka, dan mengkhianati saya. Itu yang mereka lakukan waktu itu. Akhirnya saya marah kepada istri saya. Kenapa tidak melakukan perlawanan? Kenapa harus mengkhianati saya? Lalu kenapa patuh pada perintah mereka? Ternyata pengakuannya dia takut. Sejak lama sudah takut. Itu karena efek dari sugesti hipnotis tadi. Walaupun di sana mereka tertawa bersama dengan keluarganya, istrinya, Safina Gulu Ali Samaria ini, bersama dengan anak-anaknya. Ya. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan sedang memandang dari atas. Ya. Kalian mungkin tertawa bahagia. Tapi ingat, saya mungkin hanya berdoa dalam hati. Tapi saya percaya bahwa Tuhan mendengar jeritan hati saya. Sehingga pada akhirnya saya cekcok dengan istri saya, dan tujuan saya sebenarnya saya mengusir bukan ke rumah orang lain, ke rumah saudara saya. Ya, menyuruhnya pergi ke rumah saudara saya. Tapi tiba-tiba mereka sudah menyambutnya dari sana. Nah, sehingga pada bulan Juni istri saya mulai dikendalikan oleh mereka, diancam, diintimidasi, dan disandra, dibawa ke rumah mereka. Di sini tadi saya melihat, saya membaca di KUHP ada juga pasalnya. Ya, waktu itu. Hingga dipaksa pergi ke seberang. Yang memaksanya adalah oknum polisi Jayatillon Banua ini. Tujuannya menyelamatkan istri saya katanya. Makanya disuruh pergi ke seberang. Loh, kalau menyelamatkan istri saya, kenapa mesti memaksa pergi ke seberang? Hingga akhirnya berpisah dengan anak-anaknya. Saya mengurus anak-anak saya selama beberapa minggu. Tanpa kehadiran istri saya. Lalu istri saya masih bisa dipengaruhi oleh mereka. Didoktrin, dicuci otaknya. Ada satu orang perempuan yang masih sampai sekarang ini bertahan dia. Katanya dia membantu saya. Membantu apanya? Saya selalu menyebut namanya ya, Ratna Baru. Saya selalu mengingatkan namamu Ratna Baru ya. Saya selalu mengingatkan namamu. Saya tidak sabar bertemu denganmu. Ya. Bahkan disuruh pergi ke Batam. Ya. Di tempat saudara dari istri saya ini. Ya. Namanya sudah terdoktrin, jadi dia masuk akal bahwa nanti saya akan melakukan sesuatu jika dia pulang. Akhirnya saya meminta istri saya pulang, lalu mengirim biaya untuk pulang ke sini, yaitu membeli tiket. Ya. Jadi sepulangnya masih terus mereka kejar. Saya jemput di Binaka. Di sana sudah ada menunggu anak dari Safina Gulu, yaitu Jurdil. Satu mobil dengan oknum polisi yang sebelumnya juga terlibat untuk membawa istri saya ini kemana-mana. Yang bernama Ikuti Gulu. Mereka mau membawa lagi istri saya itu. Mereka mau membawa lagi supaya saya jangan bawa ke Polres. Karena saya sudah mengancam, saya akan bawa ke Polres. Kami langsung ke Polres. Ya. Anak saya yang terakhir ini saya sudah bawa. Lalu digendongan ibunya. Istri saya mau dibawa lagi. Itu disaksikan oleh si Justinus Gulu sama Stephen. Nah, ini Justinus Gulu ini komplotan yang masih setia juga untuk terus menyerang saya, dan waktu itu ikut membantu untuk mengarahkan bagaimana istri saya juga
disuruh pergi supaya nanti kasus ini tidak berlanjut. Ya, ini orang yang setia membantu Safina Gule dalam dugaan korupsinya waktu itu. Ya, sejak tahun 2022. Dan sekarang berposisi sebagai bendahara desa. Sebagai bendahara desa. Nah, jadi pada saat itu saya lanjutkan proses laporan. Saya berusaha untuk membawa istri saya terus melakukan penekanan supaya istri saya bisa jujur, karena dia masih dipaksa bohong, tidak jujur. Coba bayangkan ya, orang-orang berwatak binatang ini memaksa istri saya untuk tidak jujur dengan apa yang telah dilakukan padanya ketika dia disandra, ditahan di rumah mereka, dipaksa pergi ke seberang, ya. Dan pernah juga sebelum dipaksa pergi ke seberang, ya, istri saya cari di sana, di sebuah rumah waktu itu. Dan setelah saya meminta bantuan dari oknum dari Polsek Mandehe, rupanya oknum-oknum ini bukan membantu, malah mempermainkan saya. Saya masih ingat terus di memori saya. Jadi menurutku terlalu sulit menemukan oknum penegak hukum atau petugas penegak hukum sekarang yang bisa bertindak adil, ya, dan benar-benar mengayomi dan melindungi masyarakat, melindungi orang yang lemah, orang yang tertindas. Sulit, tapi yang lebih gampang kita temukan adalah oknum-oknum petugas penegak hukum atau anggota Polri, oknum anggota Polri yang cenderung membela kejahatan. Ya, itu yang lebih gampang kita dapat. Dan itu di depan mata kita sekarang, di depan mata saya, di depan mata sebagian orang yang ada di sekitar saya di sini sekarang. Itu yang terjadi. Jadi terlalu sulit menemukan di zaman ini. Makanya saya selalu serukan, semoga reformasi Polri itu berhasil. Ya. Jadi sekarang kalau kita jadi korban, kita justru dikriminalisasi. Terakhir kami bersama dengan istri saya ke Polres Nias menjumpai penyidik, ya, atas laporan saya. Dan pada saat itu penyidik memanggil istri saya masuk ke dalam ruangan. Tidak lama kemudian kembali lagi. Saya tanya istri saya, sudah diambil keterangannya? Istri saya bingung bagaimana menjawabnya. Antara sudah dan belum. Nah, dia menjawab, yang penting sudah saya tertangani surat. Rupanya terdengar di dalam handphone seorang petugas di situ, yang mana diperintah oleh si oknum polisi Ikuti Gule ini yang bekerja di unit PPA. Harusnya unit PPA ini adalah unit yang mengurus perlindungan perempuan dan anak. Nah, terdengar suara Safina Gule sama Rie dan juga Natalius, Famati Gule dan beberapa pelaku-pelaku lainnya di situ, mempengaruhi para petugas di situ, penyidik juga termasuk. Sampai pada akhirnya saya dijebak dengan dihipnotis, lalu mengucapkan kata-kata yang kata mereka itu adalah saya sudah menghina polisi. Saya tidak menyadari. Ya, di saat saya tidak menyadari itu, saya dianiaya hingga sampai saya diinjak-injak di lantai itu pada saat itu. Lalu saya diberitahu oleh ada seorang tahanan waktu itu, diberitahunya, "Bang, tadi abang sudah dianiaya." "Siapa?" "Oknum-oknum polisi itu." "Oh iya ya." Makanya saya mengatakan, siapa tadi yang menganiaya saya? Itu pengecut. Saya bilang sekali lagi, siapa yang menganiaya saya di dalam ruangan ini? Itu pengecut.
kalau mau kriminalisasi saya, gak usah tunggu lama-lama. Mainkan. Tapi kalau ini berbekas, saya ambil visum. Saya laporkan kalian. Di sana di KUHP, di KUHP itu tidak diatur bahwa korban ataupun saksi bisa dianiaya di dalam ruangan pemeriksaan. Nah, pada akhirnya penyidik saya menenangkan saya. Sebenarnya penyidik saya tahu waktu itu apa tujuannya, dan saya sudah tahu arahnya. Hingga pada akhirnya kata penyidik saya mengatakan, ya, pelakunya terlalu banyak, merepotkan. Loh, aneh juga penyidik mengatakan hal demikian. Pelakunya terlalu banyak, merepotkan. Bagaimanalah, datanglah ke gereja supaya orang-orang ini berhenti berbuat kejahatan kepadamu. Loh, kalau itu yang jadi solusinya, penyelesaian masalahnya, ya kan? Lalu dia menyuruh saya untuk membawa saksi. Lalu saya tanya, apakah tidak cukup keterangan saya dan keterangan istri saya untuk bisa membuat orang-orang ini jadi tersangka dan suatu saat nanti bisa ditangkap? Ya, katanya saya harus hadirkan saksi. Dan itu upaya saya. Dan itu yang sedang dihalangi oleh para pelaku ini juga. Ya. Itu kronologinya dari awal. Ya, nanti video ini saya akan simpan dan saya unduh. Saya akan unggah nanti di YouTube saya, bisa ditonton di sana. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan ya. Ya, kepada Safina Gule yang terus mengancam saya supaya tidak terus menerus untuk katanya menghina dia, mengangkat di media publik, di media sosial, ya. Nggak ada cara lain ya, nggak ada cara lain. Sudah sejak lama saya publikasikan. Dan kalau mau pidanakan saya, silakan coba. Silakan coba. Ya. Biar lebih cepat prosesnya juga. Supaya juga nanti publik lebih tahu, lebih paham. Ya, siapa yang salah di antara kita. Ya. Jadi saya betul-betul kecewa pada saat itu. Kemudian ada salah seorang teman saya yang pernah membantu ya untuk membuat pengaduan masyarakat, memberikan pemahaman kepada saya supaya membawa saksi karena itu persyaratannya. Lalu saya mengatakan, oke, saya berusaha untuk itu. Nah, kira-kira menurut sahabat-sahabat media sosial, yang mana yang salah dari tindakan saya? Saya tidak mau berdamai, ada alasan. Salah satu dulu, para pelaku tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan jahat mereka. Yang mereka mau, saya damai dan perbuatan mereka dinyatakan tidak salah. Perbuatan mereka dinyatakan bukan suatu hal yang melanggar tindak atau melanggar undang-undang. Perbuatan mereka dinyatakan bukan tindak pidana. Tapi kami dirugikan. Yang mana yang salah sekarang? Mereka tidak mau bertanggung jawab. Mereka hanya mau meminta maaf. Itu yang mereka upayakan. Ya, mereka hanya mau bersedia hanya bersedia untuk meminta maaf. Ya. Giliran kalian nanti yang akan mengkriminalisasi saya, seperti yang dilakukan oleh Safina Gule, dia mencoba untuk memeras saya dengan uang, meminta uang. Ya, seperti halnya waktu itu dia pernah melaporkan saya. Ya, pernah melaporkan saya, yaitu pengancaman. Saya pernah dituduh mengancam dia. Makanya saya buat status-status cicak versus buaya. Bagaimana cicak mengancam buaya? Ya kan?
Bagaimana juga buaya bisa merasa terancam oleh cicak? Aneh kan? Buaya yang pura-pura baik, buaya yang pura-pura tenang, akhirnya juga memangsa. Lalu bagaimana dengan cicak yang penuh dengan kelemahan? Ekornya saja bisa putus jika dia lari. Jika diinjak, hanya sekali injak bisa mati. Bagaimanakah seekor cicak juga bisa mengancam seekor buaya? Itu perbandingannya waktu itu. Ya. Jadi yang saya harapkan hanya pertanggungjawaban mereka. Ya udah, kalau mau minta maaf, bersedialah untuk kita publikasikan permintaan maaf kalian. Tidak mau juga. Loh, apa ini maksudnya? Apa tidak cukup apa yang telah kami alami, yang telah kalian perlakukan kepada kami? Di hadapan orang kalian arak kami kayak binatang. Kalian jadikan kami kayak binatang sirkus. Dipertontonkan. Diarak sampai ke Polsek Mandehe berkali-kali. Dianiaya, saya dianiaya. Ya. Bahkan Jaya Telombanua membawa saya ke sana, ke Gunung Sitoli di Kaliki, menemui gubernur terakhir kali ini, menemui bupati bersama dengan istri saya. Dipisahkan mobilnya. Di mobil yang satu yang dikendarai oleh anak Safinia Gulu, ya, Jurdil Gulu. Di sana istri saya dilecehkan oleh orang-orang yang dalam mobil itu, disaksikan oleh orang yang di mana mereka menghentikan kami waktu itu di sana. Ya, saya kira sudah bukan manusia lagi nih. Wataknya memang benar-benar binatang orang-orang ini. Jadi itu alasan saya tidak bisa berdamai. Itu. Kalaupun pendeta jemaat saya sekarang memberi dorongan kepada saya, ya sudah cukup, sudah cukup. Cukup apanya? Bukankah juga dulu pendeta ini yang ikut-ikutan ya dalam teror itu, bersuara. Tapi ujung-ujungnya nanti saya chat, tidak mengaku. Saya tidak tahu, Pak. Di mana kejadiannya itu, Pak? Saya tidak tahu. Aduh, pura-pura tidak tahu lagi. Pendeta aja berbohong. Nah, begitulah jadinya. Kalau seandainya mau ikut dalam komplotan orang-orang berwatak binatang, seorang hamba Tuhan saja mau aja bodoh-bodohi. Ya, hingga pada akhirnya saya memutuskan untuk tidak membawa keluarga saya. Udah berapa bulan di gereja saya ini. Anak saya tidak dibaptis. Itu kenapa? Karena gereja di sana, ya dalam hal ini gereja Jemaat Ben Kapil Legulu, bukan tempat yang nyaman lagi bagi kami sekeluarga. Ya. Kami duduk sebentar saja, ada yang meneror, ada saja orang-orang yang membawa handphone, dan orang-orang yang berwatak binatang ini yang sudah diperalat oleh iblis terus bersuara di situ untuk mengganggu kami. Bagaimana kami bisa nyaman? Ya. Saya kembali ingatkan, beberapa kali saya melayani di gereja, saya membawa liturgi, memimpin liturgi terakhir kali. Masih diteror juga. Ya. Mungkin tahun ini nanti saya mikir-mikir untuk bisa melayani di gereja ini. Walaupun saya posisinya di gereja adalah sebagai ketua komisi. Ya. Coba bayangkan, orang-orang ini sudah diperalat oleh iblis. Mereka tidak bisa bedakan di mana mereka meneror. Mereka meneror orang di gereja atau di tempat lain. Mereka tidak bisa bedakan lagi. Karena mereka sudah benar-benar diperalat oleh iblis. Itu aja. Tapi sayangnya waktu itu, hingga pada akhirnya, ya, sampai pada saat ini tidak ada saya dengar bagaimana tindakan majelis jemaat di gereja itu. Ya. Dan dimanapun saya berada juga. Di sekolah saya tidak nyaman.
yang pada akhirnya mereka berusaha untuk memindahkan saya. Ya, mengajukan pemindahan saya. Saya lihat SPK saya, surat perpanjangan kontrak. Di situ tidak tertera persoalan perpindahan. Yang ada hanya pemutusan kontrak. Makanya saya mengatakan, silakan berjuanglah untuk memindahkan saya. Siapa yang berjuang dalam hal ini? Ya, si Famati Gule yang sangat toksik dan tidak senang dengan keberadaan saya di sekolah itu, di SMP Negeri 2 Mandehe. Bersama dengan Natalius Gule yang merasa anak daerah dan berkali-kali masuk ke dalam lingkungan sekolah untuk menganiaya saya, menyerang saya. Ya. Termasuk hari ini, dia sempat masuk hari ini, Natalius Gule tadi. Saya mengajaknya untuk berjumpa, tidak mau juga. Ya, dia bersembunyi. Setelah pulang sekolah, saya cukup lama baru pulang tadi. Karena saya ada sedikit yang saya nasihati anak-anak persoalan tingkah laku mereka. Lalu anak-anak itu disuruh oleh Natalius tadi, coba-coba disuruh untuk melawan saya. Nah, pada akhirnya dia bersembunyi juga. Nah, saya juga mengatakan, Natalius, kapanpun kita akan bertemu. Dan saya pastikan dalam kasus ini, kau akan keluar dari persembunyianmu. Itu. Saya pastikan. Ingat ya, jangan lupa dengan apa yang telah kau lakukan kepada saya dan istri saya waktu itu. Kau membawa saya ke sana, ke Polsek Mandehe. Singgah di SMA Negeri 3 Mandehe. Istri saya juga ikut kau bawa. Kalian bawa bersama dengan oknum-oknum polisi itu. Kau pertontonkan kepada orang-orang kampungmu di sana. Istrimu sebagai PJ kepala desa juga ikut menyaksikan kekejamanmu. Kalau saya jumpa denganmu, kalau tidak pakai hipnotis, ayo kita berduel. Ya, jangan pakai hipnotis. Jangan pakai hipnotis. Tidak jantan kalau pakai hipnotis. Itu aja. Tapi karena kau pengecut, kau tidak pernah lepas dengan yang namanya hipnotismu. Itu. Ya. Coba sepupumu itu di sana, Delifornius. Itu yang juga ikut bersama denganmu. Dengan kejamnya kalian tidak memikirkan lagi. Ya. Bagaimana setelah nanti kejadian-kejadian ini. Kalian tidak pernah berpikir untuk itu. Kalian tidak pernah berpikir bahwa kalian juga punya keluarga. Tapi yang kalian tahu bahwa saya dan istri saya dan keluarga saya, sasaran kalian wajib dihancurkan. Itu targetnya. Ya. Delifornius Gule. Saya panggil paman kepada kalian. Tapi rupanya kalian bukan paman. Paman itu pelindung. Itu kalau hukum Nias di sini. Kalian bukan pelindung. Kalian menargetkan saya untuk hancur. Ya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Nah, hari Rabu yang lalu, saya menghadiri sebuah pesta syukuran, pesta pernikahan. Itu pesta pernikahan sepupu saya, sepupu kandung. Ya. Dimana sebelumnya pada malam Rabu itu ada hiburan dan ada perkelahian antara kelompok-kelompok remaja yang mana anggotanya Safinia Gule ini, Amarie, yang bekerja di perusahaan air minumnya, menyerang ya remaja yang juga bekerja di sebuah perusahaan air minum
yang ada di sini. Ini karena persaingan. Ya. Dan apa yang terjadi? Waktu itu sempat terjadi perkelahian. Dan saya hanya meminta untuk segera bubar dan tidak mengganggu acara pada malam hari itu. Risikonya motor saya dirusak sama kelompok dari Safinia Gulu dan Safinia Gulu. Ya, orang-orang yang bekerja di perusahaan air minumnya. Motor saya dirusak. Kapnya dirusak, dipecahkan. Besoknya saya datang ke pesta pernikahan. Dari awal sampai akhir, Safinia Gulu, Amarie terus meneror melalui telepon. Saya ajak juga bertemu, tidak bersedia. Meneror melalui orang-orang di sana. Menelpon orang-orang yang bisa diancamnya, diintimidasinya. Nah, itu strategi mereka. Mereka rame-rame mengancam orang yang akan mereka manfaatkan. Sehingga tunduk dan patuh pada perintah mereka. Ya. Termasuk juga di sini si Junfor Risman waktu itu. Yang berlagak. Dia adalah paman dari pengantin perempuan waktu itu, berlagak. Lalu saya cabut, saya sudah tahu gerangannya. Saya sudah sampai ke rumah. Istri saya diminta membuka pintu. Katanya di sini sudah datang Bapak Kapolsek yang baru. Untuk mendamaikan. Mendamaikan apa? Ya, permasalahan antara saya dengan para pelaku ini. Ya. Saya tidak curiga waktu itu. Yang saya dengar ada suara yang meminta bantuan untuk dukungan uang untuk pernikahan. Begitu saya keluar, setelah istri saya juga membuka pintu, nah, pada akhirnya mereka bermunculan. Ya, Jaya Telombano muncul dengan seragam polisinya, sambil membawa senapannya. Lalu memaksa saya untuk dibawa ke sana. Saya tidak mau sebenarnya dibawa keluar dari rumah saya, karena saya dalam keadaan capek. Saya mau istirahat waktu itu. Saya dipaksa. Ya. Dibawa ke rumah-rumah. Saya terus mengingat besoknya di rumah siapa saya dibawa. Ya. Saya dipertemukan dengan orang yang selama ini saya minta jadi saksi, yaitu saudara saya, ya, Bang saya Mafondo. Dipertemukan di sana. Itu diancam juga saat itu. Mereka ancam. Hingga saya dibawa ke persimpangan untuk ditonton oleh orang-orang. Ada yang mau mendekat membantu saya? Tidak ada. Oknum-oknum polisi ini mengelilingi saya dengan terus mencecar saya dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Ya. Apakah berhasil damai? Tidak akan berhasil damai apapun yang terjadi. Saya sudah mengatakan tadi, saya tidak akan berdamai dengan manusia berwatak binatang. Ya, yang pada akhirnya saya meminta untuk dipulangkan. Ya, setelah Jaya Telombano menyuruh PJ kepala desa yang datang waktu itu untuk menyaksikan, untuk pulang. Ya, memaksa saya damai. Dia ingin memaksa saya damai. Tidak akan ada perdamaian dengan paksaan manusia berwatak binatang. Ya, saya dipulangkan atas permintaan pemilik rumah di sana, karena saya terus memaki-maki. Saya terus berteriak-teriak. Nah,
Saya juga melihat pemandangan waktu itu. Sudah mulai ada yang menyogok polisi. Oknum polisi waktu itu. Sudah mulai ada, ya. Di situ buktinya bahwa mereka bersalah. Supaya jangan dibawa waktu itu. Supaya mereka jangan dibawa malam itu. Mereka juga terima saja. Waktu itu. Uang suap itu. Sesampai di rumah saya. Ada yang menunggu di rumah saya. Yang tadi meminta dukungan dana tadi. Lalu mereka masih di sana, di depan rumah saya, di sekitar SD. Terus berusaha untuk memaksa saya damai. Ya. Saya selalu mengatakan tidak akan ada perdamaian. Ya. Hingga di situ lagi mulai ada aksi meminta uang jalan oleh oknum-oknum petugas dari Polsek Mandeh ini. Nah itu kan ujung-ujungnya ke sana. Sama seperti waktu mereka datang ke Niastara bulan Januari kemarin, waktu saya tahun baruan di rumah ipar saya. Ujung-ujungnya mereka meminta uang transportasi mereka kepada para pelaku ini. Ya, saya kurang tahu udah berapa juta yang sudah habis untuk menyuap orang oknum-oknum petugas ini. Lalu bagaimana penegakan hukum bisa berjalan dengan baik? Jika di lapangan diwarnai dengan yang namanya suap menyuap. Bagaimana orang-orang tertindas bisa dilindungi oleh petugas ini? Jika para pelaku kejahatan hanya dengan modal menyuap, maka mereka dilindungi oleh para petugas ini. Bagaimana pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat itu bisa terlaksana, terwujud? Bagaimana penegakan hukum yang mana kitab undang-undang hukum pidana ini sudah mengaturnya? Bagaimana penegakan hukum ini bisa terwujud jika seandainya para petugas ya hanya dengan gampangnya menerima suap lalu diam dan tidak melaksanakan tugasnya? Bagaimana? Sehingga saya banyak mendengar kata-kata dari pelaku. Kami cukup menyuap mereka nanti, maka mereka akan melindungi kami. Dan kami akan terus menindas kamu. Itu kata-kata mereka kepada saya. Berkali-kali mereka katakan, kami tidak akan bisa ditangkap oleh polisi. Itu kata-kata pelaku. Apapun caranya, mereka tidak akan bisa menangkap kami. Karena kami punya hipnotis. Kami juga punya uang. Lalu bagaimana cara menumpas kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang ini? Jika situasinya begini, tidak ada seorang pun dari oknum-oknum petugas yang bernyali. Bagaimana? Ya. Saya pernah mengatakan di siaran langsung saya sebelumnya. Ada slogan Polri untuk masyarakat. Polri untuk masyarakat. Pertanyaannya, di lapangan benar-benar untuk masyarakatkah Polri itu? Yang saya rasakan, oknum-oknum petugas menunjukkan bahwa Polri itu sebenarnya tidak benar-benar bukan untuk masyarakat. Tapi yang adanya adalah seolah-olah bahwa Polri itu masuk ke tengah-tengah masyarakat sebagai ancaman, sebagai penebar ketakutan. Itu yang saya nilai, yang penilaian saya. Ya, penilaian orang lain saya kurang tahu. Sesuai dengan apa yang saya alami dan sesuai juga yang saya lihat sendiri
dan juga sebagian orang juga melihatnya. Makanya kalau ada teman saya, rekan saya di sana kemarin waktu ada temu ramah yang menanyakan kepada saya, bagaimana pendapat Bung Kemawan tentang supremasi hukum. Nah, saya bicara sedikit tentang supremasi hukum. Posisi hukum itu yang teratas. Jadi semua warga negara Indonesia itu sama di depan hukum. Nah, apa yang terjadi sekarang? Kalau di sana ada yang korban jambret, jadikan tersangka. Ada yang bela diri dari begal, jadi tersangka setelah pembegalnya itu meninggal. Ya, membela diri jadi tersangka. Itu yang kami alami juga di keluarga saya. Saya pun membela diri karena saya sudah dianiaya, sudah direndahkan, dipersekusi, dipermalukan. Lalu saya dikriminalisasi. Justru sebaliknya saya akan dilaporkan. Makanya saya tunggu. Saya dituduh menghina Polri, menghina polisi. Istri saya juga menjadi korban pelecehan. Ya. Barangkali nanti kalau istri saya melawan, akan dikriminalisasi juga. Akan dikenakan hukum pidana padanya. Kenapa melawan? Bisa nggak dibuktikan? Nah itu kan, berarti nanti istri saya hanya dianggap sebagai orang yang menuduh orang lain melakukan kejahatan padanya. Itu yang saya alami, yang kami alami di keluarga ini. Jadi tidak jauh-jauh sebenarnya. Ya, dan inilah yang selalu saya minta ketika saya diskusi dengan teman-teman. Coba kita bertukar pikir teman-teman yang tergabung di organisasi. Baik itu di Persatuan Alumni GMNI. Dimanapun kita berada. Adik-adik saya GMNI. Ya, organisasi ormas kami juga Pemuda Karya Nasional. Ya. Dan juga di persekutuan kawan-kawan. Kita bertukar pikir. Ternyata nanti saya juga sia-sia mengajak teman-teman untuk bertukar pikir. Kenapa? Karena ancaman membahas tentang Polri ini sangat besar. Ya, ancamannya sangat besar. Jadi tidak ada peluang untuk mengkritik Polri kalau begini. Meskipun kita mengalami sendiri tindak pidana itu, kita jadi korban tindak pidana itu sendiri. Itu yang terjadi. Makanya nanti kadang-kadang saya hanya merenung sendiri, berjalan sendiri, berjuang sendiri, dan berpikir sendiri. Ya. Karena kalau berbicara tentang penegakan hukum, maka lawan bicara saya nanti teman-teman diskusi pasti diam. Karena risikonya besar. Katanya ancamannya besar. Kita bisa saja dikriminalisasi. Kita hanya berbicara saja, berdiskusi saja. Bisa saja dianggap menghina Polri, menghina polisi. Kita masuk penjara boleh. Bagaimana dengan pelaku-pelaku kejahatan yang melecehkan perempuan, yang menganiaya orang, yang menyandera orang, yang menculik orang? Bagaimana? Yang korupsi uang negara, bagaimana? Apakah itu juga tidak merugikan masyarakat? Atau yang merasa dirugikan itu cuman Polri ketika ada yang mengkritik? Ya, saya mau sampaikan untuk malam ini,
Kalau juga ada yang barangkali belum puas untuk menyerang saya masih terus menunggu. Ya, kalau perlu saya sudah siap untuk mati. Kalau perlu. Dan ini yang terjadi semalam. Kalian masuk ke dalam rumah saya. Atas perintah dari Safina Gulu Amarie di sana. Saya dengar suaranya. Ya. Membobol jendela rumah saya. Masuk ke dalam rumah ini. Satu orang diutus untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka, satu orang oknum polisi, ya, saya masih tidak terlalu jelas, tapi saya yakin ini dari penampilannya dia itu adalah tetap Jaya Telombanua orangnya. Lalu yang lain masuk, dan ketika saya melakukan perlawanan, saya ditahan dan disuruh untuk telungkup. Lalu saya dipukul dengan senapan dan ada juga yang memukul saya dengan kayu supaya saya pingsan. Istri saya lagi-lagi menjadi korban pelecehan. Saya tidak tahu mereka sembunyikan di mana istri saya semalam. Makanya tadi saya tanya dia tidak tahu katanya. Nah, memang begitu, setelah kami diperlakukan dianiaya dan dilecehkan, kami dibuat lupa dengan sugesti hipnotis. Hingga pada akhirnya saya bangun dan saya merasakan punggung saya sangat sakit. Ya. Jadi mereka bergantian masuk untuk menganiaya saya dalam rumah ini. Mereka benar-benar dendam. Dan menurut oknum polisi yang masuk ke dalam rumah ini semalam, dia disuruh oleh pimpinannya di Polsek Mandehe. Dan saya mau tahu nanti apakah benar atau salah. Ya, disuruh untuk menganiaya saya, untuk memaksa saya. Ya. Bahkan katanya untuk juga ikut melecehkan istri saya. Disuruh oleh pimpinannya katanya. Sehingga yang lain bisa masuk ikut menganiaya saya. Ya. Nah, itu yang saya alami tadi malam, sehingga di saat saya berangkat kerja, saya berusaha untuk menahan rasa sakit yang masih tersisa di badan saya. Ya, setelah beberapa hari ini, ya, saya terus diserang, dibawa ke suatu tempat, lalu dianiaya. Dan rasa sakit ini membuat saya semakin semangat, semakin keras berjuang, semakin teguh. Saya percaya Tuhan menolong saya. Saya orang Kristen. Dan saya sangat percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama saya. Ya. Baik, untuk malam ini saya sudahi dulu. Ya. Dan saya sudah memprediksi bahwa penyerangan berikutnya akan terjadi kalau bukan sesaat lagi, besok, lusa, atau kapan saja. Ya. Dan saya rasa penyerangan ini yang telah kalian lakukan akan semakin memudahkan saya untuk berjuang dalam proses hukum ini. Saya masih menunggu. Ya. Kalau perlu, buatlah semua ini luka-luka. Buatlah semua kulit ini tergores, lebam. Buat. Baru jantan. Ya, kalau tidak berbekas, kalian bukan petarung sejati. Pecundang, pakai kayu lagi.
pakai alat. Oke ya? Bercundang. Ya. Seekor cicak melawan segerombolan serigala, segerombolan buaya. Nah, jadi kalau seandainya lawannya garang-garang, ganas-ganas, ya udah dong, buat luka sekujur tubuhnya, buat luka, buat lebam. Oke ya? Saya akan terus berjuang. Kalau seandainya Jayatullah Bano meyakinkan dirinya bahwa tidak akan bisa ya terjerat, saya pelan-pelan berjuang. Jangan mentang-mentang polisi kamu sangat yakin. Dan siapapun kalian. Ya. Sekali lagi, supremasi hukum. Posisi hukum di negara ini apa? Posisinya teratas. Dijunjung tinggi. Ditegakkan. Jadi keberadaan setiap warga negara di depan hukum itu sama. Hak di depan hukum itu sama. Kewajiban juga di depan hukum sama. Ya. Barangkali sudah cukup panjang saya berbicara di siaran langsung ini. Dan saya sudahi dulu. Mungkin besok lagi saya akan teruskan. Saya menunggu aksi dari para pelaku ini pada malam hari ini. Ya, kalau semalam mereka melalui ini jendela ini, setelah berhasil mereka masuk melalui jendela ini, mereka bobol yang ini, yang itu di sana, ya ini. Lalu yang sudah berhasil masuk membuka pintu ini, sehingga yang lain bisa masuk, ya, merangsek masuk ke dalam kamar kami. Ini kamar kami, ya, sudah bertahun-tahun menjadi objek kalian untuk kalian serang, ya. Kalau perlu bisa dikatakan rumah saya ini sebagai objek wisata kalian untuk melakukan tindak kejahatan, ya. Demikian untuk malam ini. Terima kasih dan selamat malam.